Oke, sekarang kita ke distribusi sampling proporsi. Gitu ya, distribusi sampling proporsi. Oke, mungkin kalian perlu tahu dulu proporsi itu apa ya. Proporsi itu perbandingan. Jadi proporsi itu selalu terkait dengan perbandingan. Jadi kalau perbandingan dengan apa ya? Perbandingan dengan hal yang ingin diketahui. Misalkan Anda mau tahu proporsi kehadiran Anda, ya berarti sudah total kehadiran Anda dibagi dengan total pertemuan. Misalkan proporsi kehadiran di kelas statistika bisnis, ya berarti berapa kali Anda hadir selama 16 pertemuan dibagi dengan total pertemuan. Anda bisa tahu, oke, kalau Anda hadir penuh ya Anda proporsinya 100%. Kalau tidak, seperti itu. Jadi proporsi itu berbicara tentang perbandingan. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, itu jadi distribusi sampling proporsi sama seperti yang rata-rata ya. Jadi Anda menyajikan dalam bentuk tabel terkait proporsinya, terus kemudian dengan frekuensi dan juga peluang dari masing-masingnya. Oke, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh saja ya. Misalkan itu ada populasi ada 6 orang. Terus dikasih tahu 3 diantaranya merokok. Ya, 3 diantaranya perokok, berarti yang 3 yang lain tidak, gitu ya. Terus, ya diambil sampel 3 orang secara acak. Nah, gitu ya. Terus kemudian diminta tentukan ya distribusi sampling proporsi orang yang merokok gitu. Nah, ingat ini fokusnya orang yang merokok. Distribusi sampling proporsi orang yang merokok. Tadi Anda ambil 3. Ada 6 orang, dari 6 orang 3 perokok, 3-nya tidak. Oke. Jawab. Nah, sekarang kita punya ada 6. Terus kita ambil 3 orang. Berarti ada berapa banyak kemungkinan kita punya 6 orang ya, 6 orang berbeda, 3 berarti ada berapa banyak cara ada berapa banyak sampel yang mungkin ada kombinasi 63. Kombinasi 63 itu 20. 20 ya. Terus kemudian kalau Anda ambil 3 orang, gitu ya, ambil 3 orang, berarti ada berapa kemungkinan? Yang pertama apa? Ya, kemungkinan ada apa? Ya, 0 perokok. Terus 1 perokok, 2 non perokok. Oke, saya buat seperti itu saja ya mungkin. 0 perokok, 3 non perokok. Terus di sini 2 perokok, 1 non perokok dan 3 perokok, 0 non perokok. Oke, nah setelah ini kemudian kita lihat ini sampel yang mungkin, gitu ya, sampel yang mungkin. Terus kemudian kita hitung proporsinya, proporsi berarti, nah proporsi orang yang merokok ditanya. Berarti kalau kita ambil sampelnya bentuknya ini 0 perokok, ini frekuensi, dan yang terakhir ini apa nih? Peluang ya. Oke. Nah, proporsi perokok dari kalau sampel yang kita ambil 0 merokok dan 3 bukan merokok. Itu proporsinya apa? Oke, tunggu ya, dihapus sebentar. Aduh. Oke, 0 perokok, 3 non perokok. Proporsinya bagaimana? Ya berarti 0 per 3. Karena di sini 0 perokok. Total yang merokok 3. Oke, 0 per 3, 0. Terus kalau proporsi merokok di sampel ini ya 1 per 3. 1 per 3. Kalau yang di bawah 2 perokok ya tinggal 2 per 3. Banyaknya yang merokok dikali total sampel. Sampelnya 3, banyak yang merokok 2 ya 2 per 3. Kalau yang ini ya 3 per 3. Gitu ya. Makanya di buku dia tulis 0, 0,33, 0,66, dan 1. Terus frekuensi bagaimana? Ya kalau 0 perokok, ya ingat ada 3 yang merokok, 3 tidak merokok. Artinya apa ya? Berarti cuma ada
sampel yang ini cuma ada 1. Begitu juga dengan apa? Sampel yang 3 perokok juga cuma ada 1. Berarti 20 lain tersebar di yang 1 merokok dan 2 tidak merokok. Berapa banyak itu? Oke, Anda bisa. Nanti Anda hitung saja ya. Anda bisa hitung. Ini 9, di sini 9. Gitu ya. Proporsi yang merokok dan tidak merokok. Gitu ya. Kalau banyaknya sampel dengan isinya 1 perokok dan 2 non perokok ada 9. Dan juga banyaknya sampel yang isinya 2 perokok dan 1 non perokok juga ada 9. Gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui totalnya di sini 20 kan ya. 20. Terus peluangnya bagaimana? Ya, tinggal kita hitung toh. Peluangnya di sini 1/20, di sini 9/20, ini 9/20, di sini 1/20. Totalnya 1. Sudah kita dapat. Seperti itu. Nah, terus kemudian sama seperti tadi, kalau kita mau hitung rata-rata dari proporsi sampel, ya rata-rata dari proporsi masing-masing sampel, terus kemudian kita hitung simpangan baku dari proporsinya, bagaimana gitu ya. Simpangan baku dari proporsi samplingnya, nah itu sama seperti tadi. Yang pertama, kalau perbandingan ukuran sampel dan ukuran populasinya itu lebih dari 5%, maka rata-rata dari proporsinya adalah sama saja dengan proporsi dari ini. Proporsi ini P kecil ya. Proporsi sampel kan sama dengan proporsi populasi, dan simpangan bakunya itu ini. Akar dari proporsi dikali 1 kurang proporsi populasi dibagi ini. Terus dikali akar N besar kurang N kecil bagi N besar kurang 1. Ini kalau ini. Kalau yang kedua, kalau perbandingan proporsi sampel, ukuran sampel dan ukuran populasinya sangat kecil, atau di bawah minimal 5%, maksimal 5%, maka ya kita punya mu-nya tetap ya, mu proporsi sampel itu sama saja dengan nilai proporsi populasi. Nah, kalau simpangan bakunya itu sama saja dengan ini. Akar P 1 kurang P bagi N. P di sini adalah proporsi populasi. Oke, itu sekian. Terus kemudian bab 3 selesai. Anda bisa distribusi beda populasi. Saya tidak begitu fokus di situ ya. Yang penting ini saja dulu. Terus kemudian Anda coba kerjakan Anda kerjakan soal nomor berapa ya? Tunggu sebentar. Oh ya, kemudian satu lagi ada yang lupa. Anda ternyata bisa menghitung distribusi sampling rata-rata menggunakan tabel normal. Ya, menggunakan distribusi normal. Nah, Anda bisa baca halaman 98 ya. Ada di halaman 98, sama saja. Seperti itu ya, coba baca. Terus juga distribusi sampling populasi, proporsi juga sama. Mohon maaf, proporsi. Anda bisa lihat di halaman 103. Di nomor 3 ya. Tapi Anda cukup lihat halaman 103 nomor 3A saja. 3B-nya tidak perlu dilihat ya. 3B-nya tidak perlu, cukup 3A saja, itu adalah bagiannya. Begitu juga dengan Oke. Begitu juga dengan yang ini 98 itu ada di halaman 98 ya. Anda bisa lihat ada yang itu ya, dibagi jadi 2 kalau tidak salah. Kalau kayaknya ini juga sama. Kalau perbandingan antara
sampel dan populasinya lebih dari 5%, maka simpangan bakunya bagaimana, dan kalau perbandingan sampel dan populasinya kurang dari sama dengan 5%, maka simpangan baku dari rata-rata sampelnya bagaimana. Nah, itu bisa lihat halaman 98. Anda perhatikan sendiri ya. Cuma ikutin rumus. Gitu ya. Oke. Sekian apa yang harus Anda kerjakan latihan soalnya. Itu halaman 108 sampai 110 nomor nomor 4 lagi, nomor 5, kemudian nomor 7, terus setelah itu nomor 8. Nomor 8, kemudian kemudian nomor 12. Nomor 12 Anda kerjakan sama nomor 9 coba. Ya, kerjakan saja ya sebagai latihan. Nanti hari kerjakan sebagai latihan, siapa tahu keluar di ujian. Oke, terima kasih.